Prabowo Subianto gelar pertemuan dengan sekitar 2.000 mahasiswa di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir pada Rabu 18 Desember 2024. Ia pun menekankan pentingnya tekad, ketekunan, dan kerja keras dalam menuntut ilmu demi kemajuan bangsa. Presiden Prabowo juga mengingatkan kepada mahasiswa untuk terus menghormati keberagaman. Ia pun sempat menceritakan tentang bagaimana kepemimpinan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tokoh Muslim yang selalu menjaga nilai-nilai pluralisme dan merangkul semua kaum di Indonesia. Para mahasiswa-mahasiswi, tentunya selalu saya menyampaikan hal ini karena saudara-saudara adalah bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Kalian adalah anak-anak kita yang akan meneruskan perjalanan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena itu sangat penting saudara-saudara belajar dengan baik, belajar dengan tekun, belajar dengan benar. Dan saya berterima kasih, saya bersyukur saudara-saudara memilih belajar di Universitas Al-Azhar, universitas yang sangat bersejarah, universitas Islam yang mengajarkan pelajaran Islam yang damai, pelajaran Islam yang sejuk, pelajaran Islam yang moderat, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan kebencian, pelajaran Islam yang tidak mengajarkan saling mencari kesalahan, tapi saling mencari titik-titik temu. Marilah kita bekerja sama satu dengan lain, bekerja sama dengan semua bangsa, bekerja sama dengan semua agama lain, bekerja sama dengan semua suku, semua ras, karena kita memiliki cita-cita dan kepentingan yang sama. Kita ingin mencari hidup yang baik di dunia ini. Hidup yang baik di dunia ini artinya hidup yang lepas dari ketakutan, lepas dari ancaman. Kita harus menjaga kondisi keadaan perdamaian, karena yang paling utama kita harus menjaga keamanan dan keselamatan seluruh umat, keselamatan kita sendiri, keselamatan keluarga kita, keselamatan masyarakat kita. Hanya dengan itu kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita setiap manusia, yaitu hidup dengan aman, hidup dengan baik, hidup menjalankan kebaikan menurut ajaran agama kita masing-masing. Ini sangat penting, saudara-saudara. Saudara sebagai anak-anak muda, harapan kita semua, kalau Al-Azhar pernah melahirkan seorang presiden, siapa tahu di antara yang duduk di depan saya suatu saat bisa juga menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Tapi belajarlah dari contoh pemimpin-pemimpin itu. Gus Dur, saya kenal dekat Gus Dur. Gus Dur pemimpin Muslim, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, datang dari keluarga syekh besar kita, keluarga Tebu Ireng. Tapi beliau pemikirannya sangat luas, beliau jiwanya sangat baik, beliau merangkul semua,
beliau menjadi tokoh, saya kira tokoh Muslim yang sangat terkenal sebagai tokoh inklusivisme, tokoh yang melindungi semua minoritas. Beliau pemimpin Muslim yang sangat dicintai oleh minoritas-minoritas lain. Saya ingat salah satu langkah-langkah beliau waktu ada ancaman terorisme, ada gereja-gereja yang mau dibom. Beliau memerintahkan anak buah beliau dari Ansor, dari Banser untuk menjaga semua gereja, menjaga semua vihara, menjaga semua pura, menjaga semua kuil. Ini sesuatu yang membesarkan hati, ini yang membanggakan kita. Mungkin jarang di dunia ada pemuda-pemudi Muslim pada saat hari Natal, pada saat Tahun Baru, pada hari-hari besar minoritas berdiri di depan tempat ibadahnya agama lain, menjaga supaya umat agama lain beribadah dengan tenang di tempatnya mereka-mereka Muslim-Muslim, pemuda Muslim yang menjaga di luar. Ini leadershipnya Gus Dur. Ini contoh yang luar biasa, dan itu pun pernah saya tiru. Sewaktu memang Gus Dur sudah tidak ada, saya memimpin partai saya. Waktu itu ada lagi ancaman-ancaman bom kepada gereja. Saya juga perintahkan pemuda-pemuda pengikut saya di Partai Gerindra untuk menjaga di kota masing-masing semua tempat ibadah agama lain. Kita yang jaga, mereka yang beribadah. Ini contoh, dan itulah kenapa Gus Dur ini sangat dihormati. Walaupun beliau menjabatnya sebentar, tapi beliau masih sampai sekarang dihormati, dan beliau akhirnya sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini saya kira salah satu contoh alumni Al-Azhar yang sempat menjadi pemimpin tingkat nasional di Indonesia, akhirnya menjadi presiden di Indonesia dan memberi kepemimpinan, kenegarawanan, leadership yang patut dicontoh dan patut dan akhirnya juga dihormati oleh bangsa-bangsa lain.